Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat VIP. Jadi hari ini saya sedang di SLBA YAPTI, Yayasan Pendidikan Tunanetra Indonesia. Dan saya sekarang bersama Aziza. Saya kuliah di Universitas Negeri Makassar. Jurusan PKH. PKH atau Pendidikan Khusus, nggak sama ya. Jadi dia dari Fakultas Ilmu Pendidikan juga, calon guru insya Allah. Amin. Nah, oke. Jadi Aziza ini salah satu teman netra. Aziza ini kategorinya apa? Low vision. Low vision. Mungkin teman-teman belum tahu ya low vision itu apa. Bisa dijelaskan low vision? Low vision itu masih ada penglihatan sedikit dengan jarak yang tertentu. Jadi masih memiliki penglihatan sedikit dengan jarak tertentu. Seperti apa jaraknya, Aziza? Kiraan. Sebenarnya sih low vision itu ada beberapa kategori ya, karena ada juga yang low vision terang itu bisa sampai 3 meter lebih jarak penglihatannya, dan ada juga kalau low vision yang tidak terlalu terang itu bisa sampai 1 meter atau bahkan hanya Kalau Aziza ini berapa meter? kalau saya mungkin bisa 1 meter lah, iya kan. Kalau dari kami yang tunanetra, yang low vision kan masih ada ya sisa penglihatan, jadi bisa dibilang sedikit mudah lah untuk diajari dari rumah maupun dari kita di asrama. Tapi kalau teman-teman yang total blind, yang tidak bisa melihat sama sekali, mereka harus butuh bimbingan betul dari guru-guru di sini. Tapi kesehariannya mereka itu tetap berjalan dengan lancar karena mereka dilatih dan dibimbing bagaimana caranya menyetrika, bagaimana caranya mencuci piring, menyapu, mencuci pakaian. Kita semua dilatih di sini untuk mandiri. Oke. Terus di lingkungan ini kan luas. Bagaimana Aziza caranya untuk kenal lingkungannya? Oh, di sini masjid, di sini ruang kelas, di sini kamar saya sendiri. Kalau kita pertama kalinya di sini, kita diajar selama 1 sampai 2 minggu untuk orientasi lingkungan. Mulai dari kita di kamar, turun ke bawah, ke dapur, ke musola, itu kita diajar orientasi. Jadi setelah 1-2 minggu itu dilewati, sudah bisa bergerak sendiri tanpa menggunakan tongkat. Oke. Selama orientasi apa Aziza punya hambatan atau bagaimana? Kalau hambatan sih tidak ada, karena selama orientasi itu kita dibimbing pakai tongkat. Terus kalau kita mau menabrak, pasti kita akan diarahkan sama pembimbing yang mengajarkan kita, bilang awas ke kanan, di situ ada lubang, di situ ada tempat sampah. Jadi kita yang harus peka di mana kanan, di mana kiri. Jadi tidak ada kendala kalau misalnya orientasi. Pakai tongkat ya bisa rasa. Jadi teman-teman tunanetra mengandalkan pendengaran, iya, dengan sisa-sisa penglihatan bagi low vision. Tapi untuk totally blind, mereka mengandalkan pendengaran dan perabaan. Perabaan, keren. Aziza dari SD sampai SMA sekolah di SLB? Iya, saya dari SD sempat di sekolah umum. Selama di sekolah umum, kendala apa yang Aziza temukan? Banyak mungkin ya? Banyak sekali kayak ejekan dari teman-teman, dari guru-guru, perkataan guru-guru yang selalu bilang dia tidak mampu, tidak bisa, nggak bisa diajar. Jadi kayak bikin kita jadi tidak semangat untuk belajar, atau kita takut untuk ke sekolah. Jadi guru-guru anggapnya kalau teman-teman tunanetra yang kurang bisa melihat itu kayak tidak mampu ya, iya, tidak punya kemampuan. Padahal sebenarnya kita ini punya kemampuan, karena kita ini tidak ada bedanya sama teman-teman yang awas. Kita cuma terkendala di penglihatan. Terus selama di SLB, apa yang pertama kali diajarkan ke Aziza? Saya mungkin kalau guru-guru di sana itu merasa kalau saya itu masih mampu untuk melihat, jadi saya tidak pernah diajarkan yang namanya braille. Tidak pernah diajarkan braille, tidak pernah diajarkan OM. Saya langsung diajar untuk membaca. Dulu memang saya masih bisa melihat tulisan awas, tapi yang ukurannya
besar. Atau saya juga masih bisa menulis awas dulu, tapi sekarang mungkin dengan bertambahnya usia penglihatan juga semakin menurun. Braille itu akses untuk tunanetra bisa baca tulis. Bentuknya seperti Dia itu bentuk titik-titik yang harus, kalau kita mau membacanya itu dengan cara diraba, dan kalau kita mau mempelajarinya itu kita harus kuat karena harus dihafal. Di SLBFT ini juga ada mesinnya sendiri untuk mencetak buku braille-nya. oh ada buku braille. Ada Jadi huruf sama angka beda, titiknya juga. huruf abjad sama angka sama huruf Al-Quran itu beda semua. Oh, beda semua. Jadi harus dikuasai semua ya. Sekarang Aziza sudah kuasai semua. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang awas, kalau ketemu teman disabilitas netra, mereka tidak akan menyapa kalian duluan. Justru kalian yang harus menyapanya duluan, karena mereka tidak akan tahu kan yang di depan siapa. Terus yang mereka itu jika disapa mereka akan mengingat, oh ini suaranya siapa, karena mereka akan mendengarkan suara kalian dan akan mengetahui ini namanya ini dari suara yang mereka nilai, yang mereka dengar. Dan kalau misalnya kalian ketemu sama tunanetra yang tidak mengenali kalian langsung menyapa saja, atau kayak disentuh, bilang hai, apa kabar, perkenalkan namanya duluan, terus mereka akan perkenalkan nama. Begitu. Dan saran saya untuk teman-teman, jika ada teman-teman disabilitas netra yang kalian ketemui, bertanyalah ke mereka, siapa tahu mereka butuh bantuan tapi mereka tidak tahu mau minta bantuan ke siapa. Gitu. Jadi kalau ketemu teman netra ditepuk atau dipanggil namanya kalau kita sudah kenal. Ya, tapi kalau kita tidak kenal tinggal ditepuk saja, terus perkenalkan nama. Contohnya gini, halo saya Nisa, mungkin ada yang bisa dibantu? Ya. Jadi kalau kita lihat tunanetra di jalan jangan langsung bantu ya, ditanya dulu. Iya. Nah mereka pasti akan kaget gitu, tiba-tiba ada orang. Iya, kok tiba-tiba siapa ini? Iya. Jadi kalau ada teman netra di jalan jangan diabaikan ya. Iya. Ditanya. Saranku untuk teman-teman yang awas, yang mampu, kalau dapat teman-teman tunanetra maupun bukan tunanetra, pasti mereka akan canggung untuk bicara duluan, takut untuk berbicara duluan, karena pasti sudah banyak kejadian yang dilewati oleh teman-teman disabilitas seperti saya sendiri. Kita bertanya tapi orangnya tidak mau, atau tiba-tiba saya pergi, atau kita dibilang cari yang lain yang bisa, saya tidak bisa. Pasti kayak kita takut, canggung untuk bilang kayak begitu kalau mereka, untuk minta tolong sama mereka. Kalau kita panggil teman-teman buta itu kasar itu bahasanya, betul-betul kayak menusuk di hatinya teman-teman kalau ada yang mendengarnya. Tapi kalau sesamanya aja ya tidak masalah. Kalau mungkin lebih enaknya dipanggil teman-teman netra. Jadi teman-teman netra itu lebih nyaman dipanggil teman netra, jangan buta ya. Itu bisa dibilang sudah sering sih. Bagaimana contohnya? Mungkin karena keseringan dapat diskriminasi, jadi kayak takut untuk berbicara di depan umum, karena setiap ada perkataan yang kita omongkan atau kita bilang pasti kayak seolah-olah dibantah atau ditentang sama orang itu, kayak kita tidak mampu, kenapa kamu harus berbicara, kau itu tidak tahu apa-apa. Mungkin karena itunya jadi kita trauma untuk berbicara di depan umum. Perlakuan seperti apa yang pernah Aziza alami? Banyak sih Kak, kayak misalnya dikata-katain atau ditinggal begitu saja, bilang kamu harus bisa sendiri, kamu harus kerjakan itu semuanya sendiri. Tapi ini kita tidak ditinggal di tempat yang sepi, tapi tempat yang ramai gitu. Coba bayangkan di tempat yang ramai, kebingungan tanpa arah, kita mau kemana? Iya betul-betul. Aduh. Kalau tempatnya pertama kali dituju, bingung. Jadi terus orang tua di rumah itu takut kalau saya itu berada di Makassar. Sebenarnya cuma karena tekadku untuk kuliah itu kuat, jadi saya tentang mereka. Kalau
kita bilang kasihan itu mungkin terlalu kasar sih bahasanya, karena bisa dibilang kita ini yang tunanetra bukannya kita tidak bisa, cuma ini kita butuh arahan dulu gitu. Bukan kita tidak bisa, kita bisa. Dan kalau kata kasihan itu kayak bisa juga menjatuhkan mental teman-teman, karena mereka akan berpikir, oh saya tidak bisa karena saya selalu dikasihani, jadi saya harus ini, saya harus kayak merasa terkasihani kan, merasa dikasihani baru bisa dibantu gitu. Jadi tidak enak juga dirasa untuk teman-teman tunanetra. Banyak yang tidak suka dibilangin seperti itu. Oke. Jadi teman-teman tunanetra itu tidak butuh dikasihani, tapi perlu dibimbing terlebih dahulu. Setelahnya tuh mereka bisa mandiri, gitu ya, Aziza? Iya. Harapanku mungkin kalau bisa got-got di pinggir jalan itu ditutup saja, karena kan teman-teman netra itu tidak mungkin jalan di bawah trotoar gitu. Iya. Jadi kayak di atas trotoar mereka jalannya, karena ada banyak teman-teman di luar sana yang mungkin sudah tidak bersekolah, mereka mencari cuan dengan cara menjual keliling, menjual keripik, dan itu mereka butuh semua akses jalan yang bisa mereka lalui, karena banyak teman-teman yang kadang jatuh ke gon gitu begitu, jadi kayak kasihan juga begitu. Kalau dari segi ATM-nya, saya pernah dengar dari teman saya di Jawa itu ada ATM tunanetra yang dia juga berbicara. Harapan saya semoga di Makassar juga ada ATM yang bisa mengeluarkan suara, ATM ya? yang bisa mengeluarkan suara. Oke. Nah, selama ini kalau kita mau ke ATM atau kita mau jalan keluar, itu kita selalu membutuhkan pendamping. Oke, jadi itu harapannya Isla untuk pemerintah dan juga teman-teman yang jangan cuek dengan teman netra. Oke, mungkin sekian dulu kita bincang-bincangnya hari ini dengan Aziza. Mohon maaf kalau selama pembicaraan tadi ada kata-kataku yang salah. Bagaimana? Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.